Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini hari Jumat ya, tanggal 21 September 2023. Kita kembali lagi ke kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amelia yang terjadi tanggal 17-18 Agustus 2021 ya. Sudah lebih dari 2 tahun kasusnya belum terungkap gitu ya. Dan udah eh, sekitar 120-an saksi udah dipanggil periksa ya. Jadi kasus ini apa ya, semula dia ditangani oleh Polsek, Polres, Polda, turun tim dari Mabes Polri, turun lagi tim forensik Dr. Hasri, sudah di apalagi pakai lie detector segala macam. Pokoknya usaha polisi udah maksimal banget ya, udah berjuang polisi juga agar mengungkap kasus ini gitu ya. Tapi juga menjadi pertanyaan juga karena dari Polres, dari Polsek ke Polres, terus diambil alih Polda, kemudian Mabes Polri turun tangan juga ya. Ada apa itu gitu loh, karena kan kasusnya ini kasus lokal-lokal aja sebenarnya sih gitu ya. Dan biasanya kalau kasus hanya lokal gitu ya, pihak Polres itu dalam kira seminggu atau paling lama sebulan sudah menangkap pelakunya siapa gitu. Jadi yang menjadi pertanyaan, ada apa sampai Mabes Polri juga ikut turun tangan, sampai katanya ada orang BIN juga ikut ada datang ke Polres katanya loh gitu ya. Jadi banyak perhatian dari pihak kepolisian dan aparat keamanan, tetapi dari Pak politisi, nah, ada satu dua aja politisi yang mungkin ikut concern di sini. Padahal ini kasusnya sangat meresahkan ya, karena pelakunya psikopat yang dikhawatirkan setiap saat akan membunuh lagi gitu ya. Itu sesuai keterangan Ibu Dr. Hasri, pelakunya psikopat ya. Jadi yang detailnya kita mau bahas malam itu, kejadian malam itu menit per menit ya. Kita sesuai dengan yang informasi yang ada di channel YouTube kawan-kawan yang dari Subang, channel YouTube para media online, keterangan-keterangan yang dari diberikan oleh para pakar gitu ya. Nah, itu yang sumber beritanya. Jadi kejadian malam itu menurut Dr. Hasri, ahli forensik Mabes Polri, otopsi yang kedua ya, bahwa jam kematian Ibu Tuti itu antara jam 2 sampai jam 4, sedangkan Amelia antara jam 4 sampai jam 6. Itu hasil otopsi kedua. Otopsi yang pertama, kematian Amel itu sekitar jam 5, ibunya sekitar 5 jam sebelumnya gitu ya, sekitar gitu. Jadi agak berbeda ya, dan itu sangat krusial perbedaannya, karena bagaimana rampok atau pelaku pembunuhannya bukan rampok, tapi ciri khas perampokan, itu. Tapi niatnya di sini bukan merampok, membunuh, karena dua korbannya dan ada waktu cukup banyak di dalamnya dan tidak ada barang yang hilang. Jadi kita urut-urutin ulang nih. Pertama jam 9 ya, kita urut-urutin kronologi yang ada di dalam rumah itu pada saat kejadian. Pertama jam 9 Pak Yosep itu suaminya pergi meninggalkan rumah untuk ke rumah istri mudanya jam 9 ya. Dan jam 10.45 itu pacarnya Amelia melakukan komunikasi melalui WhatsApp jam 10.45. Sebentar aja katanya WhatsAppnya ya. Berikutnya, nah itulah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi kalau berdasarkan autopsi Dr. Hasri, jam kematian jam 2, berarti perampok itu masuk sekitar sebelum jam 2 ya. Antara jam 2 kurang sedikit bisa jadi gitu ya. Kurang 15 menit atau 10 menit.
Cara masuknya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mungkin dia bertutur kata baik, pakai assalamualaikum dulu, ketok-ketok dulu, bu, ngakunya ini bapak, ini papa, gitu, ngakunya begitu ya, sehingga dibukakan pintunya dari dalam. Atau dia matikan lampunya di luar steker itu yang ada meteran lampu, dimatikan, di dalam kepanasan, nggak lama keluar, ibunya dulu mungkin yang keluar, langsung disergap ya, itu. Nah, kita nggak membicarakan bagaimana luka-lukanya ya, tapi kronologinya aja. Nah, berikutnya pada jam 6 pagi langsung loncat nih ya, dari WA-nya, jam WA-nya pacarnya Amel, si Diki, 10.45, loncat ke 6 pagi. Jam 6 pagi beberapa orang di depan itu melihat mobil sedang dimundurkan. Jadi keluar dulu mobil dari garasi, moncong ke luar, balik, berikutnya diparkirkan, dibalik arahkan ke halaman sebelahnya di sini ya, terus berbalik arah, balik parkir ya. Itu jam 6 pagi ya. Jadi jam 6 pagi itu balik arah agar bagasi mobil itu ke belakang untuk memindahkan kedua mayat itu ya. Itu jam 6 pagi atau sekitar jam 6 pagi. Nah, pada posisi berikutnya mayatnya diseret, kedua mayat itu ditumpuk ya. Mayat itu berarti udah siap dimandikan dulu atau disiram-siram dulu. Berarti jam 6:15 atau 6:30 paling lama ya. Itu mayat siap berangkat. Ya. Karena udah ditumpuk di bagasi, nggak ada rintangan lain karena mobil udah moncong, udah di muka dengan agak serong sedikit agar tidak terlihat oleh orang-orang yang lewat di depannya. Ketika mayat diseret dari belakang ke mobil ya, ke bagasi mobil, itu jaraknya kan sekitar antara 4-5 meter dari belakang ya, dari tempat cucian belakang atau kamar mandi belakang ke bagasi mobil. Jadi diseret ke situ. Jadi intinya sekitar 6:30 itu sudah siap berangkat ya, si sopir Alphard. Nah, apakah masih ada orang lagi ditunggu di dalam itu atau dia masih menunggu orang di berikutnya akan sama-sama? Nah, itu menjadi pertanyaan lain. Nah, jam berikutnya yang krusial, jam 7:15 menurut Pak Yosep pada saat wawancara dengan Aiman. Pak Yosep tiba jam 7:15 di TKP. Ya, Pak Yosep ini suaminya ya. Sudah nggak ada orang. Jadi pelaku sudah menghilang. 7:15 tidak ada orang. Pelaku sudah menghilang karena Pak Yosep katanya juga masuk ke dalam, nggak ada pelaku. Ya. Kalau masih ada pelaku atau juga niat untuk membunuh Pak Yosep akan kena juga dibunuh. Ya. Itu biasanya kalau pembunuhan yang mau merampok seperti itu. Kalau kepergok dia pasti membunuh. Karena antara perampok dengan apa yang datang di rumah Bu Tuti itu pasti dengan keluarga itu kenal, terutama Pak Yosep. Ya. 7:15 Pak Yosep datang. Sekitar 6:30 mereka udah siap berangkat para pembunuh. Ya. Yang menjadi pertanyaan, dari mana para pelaku itu atau pelaku supir Alphard itu mengetahui adanya Pak Yosep akan datang? Itu pertanyaan yang krusial banget ya. Jadi akhir dari kronologi jam-jam kejadian malam itu berakhir di jam 6:30 ketika pelaku itu mau membawa pergi kedua mayat itu. 6:30 Pak Yosep datang 7:15 ya, ada selisih berapa puluh menit gitu ya. Nah, pertanyaannya, dari mana pelaku mengetahui Pak Yosep itu datang sehingga mereka meninggalkan lokasi lebih awal gitu ya. Apakah ada orang yang mengintip Pak Yosep berada di rumah, mengawasi rumah istri mudanya Pak Yosep yang sekitar 15 menit dari menuju ke TKP.
ya, antara 10-15 menit lah, karena pagi-pagi itu kan kosong dan PPKM ya, gitu. Jadi 6.30 itu udah pelaku udah siap-siap pergi, tetapi mungkin dia terima informasi Pak Yosep suami mau pulang, gitu. Jadi mereka meninggalkan tempat lokasi itu, gitu. Dari mana pelaku itu mengetahui menit-menit krusial itu bahwa Pak Yosep mau pulang? Ya, apakah ada orang yang mengawasi situasi rumah Pak Yosep? Ya, kelompok pelaku. Nah, kelompok pelaku ini satu katakan mengawasi rumah Pak Yosep, rumah Ibu Mimin, dan memberitahukan ke pelaku lain yang ada di TKP. Pak Yosep keluar dari rumah Bu Mimin, gitu. Sehingga dia kabur semuanya. Jadi pelaku itu kabur antara 6.30 sampai 6.40 lah mungkin gitu. Udah kabur, gitu ya. Jadi ketika Pak Yosep datang, dia kaget rumahnya berantakan, gitu. Dan memberitahukan sekitar jam 8 kepada Pak Ujang yang ada di depan itu, tukang rumput ya, bahwa rumah berantakan, Amel dan istrinya diculik. Jadi Pak Yosep itu pagi-pagi belum tahu posisi korban, istrinya dan anaknya, gitu ya, karena emang ada di belakang mobil Alphard itu ya. Jadi pertanyaan krusial, dari mana si pelaku itu mengetahui lebih awal bahwa Pak Yosep akan datang, gitu ya. Dan Pak Yosep itu bukan target pelaku, gitu ya. Sehingga kesimpulannya ini kelompoknya kelompok banyak ini pelakunya, gitu ya. Kalau apabila rumah Bu Mimin dipantau juga oleh para pelaku ya. Jadi kalau dikatakan oleh Ibu Dr. Asri ada 2 jejak asing di situ, artinya di luar para saksi, gitu ya. Oke, begitu aja. Yang paling penting kali krusial ini pertanyaannya adalah dari mana orang itu bisa tahu, pelaku itu bisa tahu ada Pak Yosep datang, sehingga sekitar 6.30 dan 40 mereka sudah lari duluan, sedangkan Pak Yosep datang 7.15. Atau kemungkinan Pak Yosep masih di depan, mereka sudah tahu Pak Yosep datang, tapi itu udah terlalu lama para pelaku ada di rumah itu, gitu. Siapa lagi yang dia tunggu? Kalau berbarengan dia keluar bersamaan Pak Yosep datang, berarti 7.15 ya. Siapa lagi yang dia tunggu para pelaku itu? Apa nunggu 1-2 orang lagi agar bisa menurunkan mayat berikutnya di suatu tempat? Ya walau alam ya. Kita doakan aja, kita bacakan ayat kursi tiap malam Jumat atau tiap hari Jumat agar pelaku menyerahkan diri, lebih aman, Bang. Saya pikir gitu, aman dunia dan akhirat. Oke, begitu aja. Selanjutnya nanti akan kita bahas lagi dengan beberapa topik-topik yang mendekati ya kasus ini agar segera terbongkar, gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.